Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ini Islam yang beriman. Asiyah, istri Fir'aun, tentu kita tidak asing dengan nama tersebut. Benar sekali, karena Asiyah bukanlah wanita biasa. Kekuatan dan statusnya sebagai wanita luar biasa, akan selamanya tetap tak tertandingi. Dia adalah seorang wanita yang rela mati, dalam keadaan yang begitu menyakitkan, untuk sebuah keyakinan yang dia yakini. Karena alasan inilah, Nabi Muhammad menyebut Asiyah sebagai salah satu wanita terhebat sepanjang masa. Suatu hari, Nabi Muhammad bersabda, "Banyak pria yang mencapai kesempurnaan, tetapi tidak ada di antara wanita yang mencapai kesempurnaan kecuali Maryam, putri Imran, dan Asiyah, istri Fir'aun." Dan keutamaan Asiyah terhadap wanita lain adalah seperti keutamaan tarit terhadap jenis makanan lainnya. Lalu, bagaimanakah kisah Asiyah sampai disebut sebagai wanita luar biasa? Apa keutamaan yang dapat kita ambil dari kisah Asiyah? Mari kita bahas bersama di Ini Islam. Kisah Asiyah dimulai di Mesir, di mana dia tinggal bersama suaminya, yaitu Fir'aun. Fir'aun yang dikenal sebagai tiran terbesar sepanjang masa, setelah diberitahu oleh seorang peramal, bahwa akan ada seorang anak laki-laki dari Bani Israel, yang akan menggulingkan kekuasaannya. Mengetahui hal tersebut, Fir'aun memerintahkan pengawalnya, untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 49, digambarkan kehidupan mengerikan Bani Israel. Dan, ingatlah, ketika kami menyelamatkan kamu, dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Jadi ketika Nabi Musa lahir, ibunya khawatir. Tetapi Allah meyakinkannya, bahwa anaknya akan aman, dan menyuruhnya untuk menempatkannya di keranjang dan meletakkannya di sungai Nil. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7 menjelaskan, "Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul." Dan seperti yang dijanjikan Allah, Nabi Musa datang dengan selamat ke pantai. Dia ditemukan oleh Asiyah binti Muzahin. Dan hanya Asiyahlah yang mampu meyakinkan suaminya, Fir'aun, untuk menjaga anak itu. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 8-9 yang artinya, "Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya, adalah orang-orang yang bersalah." Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak." Sedang mereka tidak menyadari. Jadi Musa tumbuh di bawah perlindungan Asiyah di istana Fir'aun. Kala itu di seantero Mesir tidak ada yang beriman, kecuali Asiyah, Hizkil, seorang keluarga Fir'aun, dan seorang laki-laki yang memperingatkan Musa. Di kemudian hari, setelah ditinggalkan Nabi Musa yang biasanya tinggal di istana Fir'aun, Asiyah masih menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi. Musa tumbuh menjadi seorang nabi besar, yang menyeru umatnya untuk menyembah satu Tuhan. Tetapi karena penindasan Fir'aun,
Hanya sedikit orang yang percaya padanya. Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan, dan banyak dari Bani Israel takut untuk tidak menaatinya. Hingga pada suatu ketika Fir'aun menyiksa Siti Masyitah yang keimanannya pada Allah telah diketahui Fir'aun, Asyah berdiri memperhatikan dari pojok istana. Dengan jelas, ia melihat para malaikat naik ke langit membawa ruh Masyitah. Tatkala Allah menghendaki kebaikan istri Hizkil itu, Asyah semakin bertambah yakin dan beriman kepada Allah. Tatkala Asyah memperhatikan Masyitah, Fir'aun datang menyampaikan apa yang telah dilakukannya kepada istri Hizkil tersebut. Mendengar hal itu, kekesalan Asyah pun tak lagi terbendung. Dengan lantang, ia berkata pada Fir'aun, "Celakalah engkau, wahai Fir'aun! Alangkah beraninya engkau kepada Allah." Mendengar ucapannya itu, Fir'aun lalu marah dan membentaknya, "Sepertinya engkau sudah gila." Tertular kegilaan si Musa itu, Fir'aun pun membuatkan pilihan kepada Asyah untuk berhenti beriman kepada Allah atau kembali mengakui bahwa Tuhan di muka bumi ini hanyalah Fir'aun. Asyah pun memilih beriman kepada Allah. Mendengar demikian, Fir'aun naik pitam. Ia juga mengancam akan menyiksa dan membunuh Asyah jika tetap dengan keimanannya. Akhirnya, Fir'aun memerintahkan untuk membuat 4 tiang pancang dan meletakkan sebuah batu besar di atas tubuh Asyah, sehingga Asyah memilih berada dalam penyiksaan hingga berpisah dengan dunia. Dikisahkan pula para algojo Fir'aun menyiksa Asyah di bawah terik matahari. Hebatnya setelah mereka pergi, para malaikat segera menaungi tubuhnya, bahkan memperlihatkan kepada Asyah rumah yang akan ia huni di surga. Kepada mereka Fir'aun berkata, Fir'aun, "Apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu, yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya." Namun kisah Asyah, istri Fir'aun, terlepas dari penganiayaan ini. Asyah percaya pada pesan Musa dan memegang teguh imannya. Iman itu begitu kuat, dia rela mati untuk itu. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa dia beriman pada Allah, dia menyiksanya dengan kejam. Keyakinan Aisyah pada Tuhan begitu kuat, dan hal itu membuatnya menjadi simbol abadi. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Asyah adalah seorang ratu. Dia adalah istri dari salah satu pria paling berkuasa di dunia. Dia menjalani kehidupan dengan kekayaan dan kemewahan yang tak tertandingi. Namun, dia tahu bahwa istana sesungguhnya ada di Firdaus. Dia tidak memiliki keterikatan pada kehidupan ini. Asyah tidak ditentukan oleh kejahatan pria yang dinikahinya. Pikiran dan jiwanya tetap independen dari suaminya, dan hatinya tidak menjadi budak keyakinannya. Dia menolak untuk tunduk pada tirani suaminya.
tetapi memilih untuk mengabdikan jiwa dan hidupnya kepada Allah. Dalam kisah Asia ada contoh abadi dari seorang wanita yang memilih akhirat di atas semua gemerlap dunia ini, dan yang cintanya kepada Allah mengilhaminya untuk mengambil penguasa terbesar sepanjang masa dan memberinya kehidupan. Asia istri Fir'aun, namanya harum sepanjang masa. Masya Allah, itulah tadi sepenggal kisah dari Asia binti Muzahin, yang sangat luar biasa mempertahankan keyakinannya, walau disiksa sampai meninggal dunia. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.